Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita sempat membahas kekuatan bangsa Monarch, di video kali ini kita akan mengulas mengenai kisah kematian mereka, yang mana kematiannya ini dinilai cukup tragis, ada yang dipenggal, dicabik-cabik, dibelah, bahkan ada juga yang dihancurkan. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Baran dengan julukan Raja Api Putih. Jika merujuk pada timeline cerita, Baran adalah monark pertama yang mati, di mana dia mati dibunuh oleh Ashbourne pada saat peperangan bangsa monark dan rulers masih berlangsung berabad-abad lalu. Kematiannya ini bermula ketika Baran dan Rakan diperintah Antares untuk berkhianat pada Ashbourne. Hal itu dikarenakan Ashbourne dianggap sebagai ancaman besar. Dia yang baru bergabung ke dalam bangsa monark memiliki kekuatan yang terlampau sangat kuat. Akibatnya, pertempuran internal antara Baran dan Rakan melawan Ashbourne tak dapat terelakkan. Pasukan Baran yang terdiri dari monster iblis tanpa ragu menghabisi tentara bayangan satu persatu. Begitu juga dengan pasukan Rakan yang terdiri dari monster hewan buas berhasil menyudutkan sebagian tentara bayangan. Akan tetapi, dikarenakan Ashbourne memiliki kemampuan untuk membangkitkan para mayat, Baran dan Rakan pada akhirnya mampu dikalahkan. Terlihat saat itu, sementara Rakan berhasil melarikan diri, Baran tampak tengah tersungkur di balik dinding bebatuan. Pada momen inilah, Ashbourne sempat bertanya pada Baran perihal apa tujuannya melakukan aksi pengkhianatan. Namun sayang, saat itu tak ada satupun jawaban yang pasti diberikan oleh Baran, di mana dia hanya tersenyum lebar sembari berucap kata Wingdings. Alhasil dari sini, Ashbourne seketika langsung menunjukkan amarah yang sangat besar, dan melalui cengkramannya yang sangat kuat, Baran pun berhasil ditumbangkan dengan meninggalkan satu senyuman di wajah. Lewat kejadian tersebut, arsitek yang bekerja sama dengan Ashbourne lalu menciptakan replika Baran di dalam sistem, yang mana nantinya replika Baran ini juga bernasib sama, dia dikalahkan di dalam kastil iblis oleh Jinwoo, sang pewaris dari Shadow Monarch. Legia dengan julukan Raja Awal. Selepas kematian absolut di tangan bangsa rulers, Legia menjadi monark pertama yang berhasil ditangkap dan ditahan. Dia ditahan di dalam dungeon dengan menggunakan rantai penyerap mana, dan selama bertahun-tahun tanpa ada yang tahu, dia pun dijadikan sebagai alat untuk memperkuat para hunter di bumi. Hingga ketika Jinwoo mendapat kekuatan Shadow Monarch, Legia diberi jalan keluar oleh bangsa rulers. Hal itu dilakukan dengan memunculkan gerbang rank S di kota Tokyo yang menyebabkan terjadinya peristiwa Dungeon Break. Pada peristiwa tersebut, Legia bertemu dengan Jinwoo dan terjadi sebuah percakapan, yang mana percakapan ini mengarah pada negosiasi antar keduanya, mau itu Jinwoo yang ingin mencari informasi tentang Monarch dan rulers, maupun Legia yang ingin dibebaskan dari kekangan rantai penyerap mana. Dalam negosiasi ini, Legia begitu berusaha meyakinkan Jinwoo untuk berada di pihak Monarch dan memusuhi bangsa rulers. Bahkan demi bisa meyakinkannya, dia pun sampai menggunakan teknik Pledge of Trust, sebuah teknik sumpah kepercayaan yang mencegah adanya kebohongan. Akan tetapi, dikarenakan saat itu Jinwoo lebih memihak pada manusia, kesepakatan antar mereka berdua berujung gagal, yang mana pada akhirnya mau tidak mau Legia harus bertarung melawan Jinwoo dalam kondisi yang masih terkekang. Akibatnya, dengan sangat mudah Jinwoo mampu menghabisi Legia melalui 4 serangan cepat, dari mulai tusukan di dada yang membuat Legia seketika terdiam, pukulan keras di perut yang membuat Legia mengeluarkan batuk darah, tebasan di perut yang membuat Legia berada di ambang kematian, sampai akhirnya satu sayatan tajam di leher yang membuat kepala Legia langsung terpenggal. Queresha dengan julukan Raja Wabah. Dalam ceritanya, Queresha pertama kali muncul di chapter 140, di mana saat itu dia bersama Rakan dan Tarnak berhasil membunuh salah satu wadah rulers bernama Christopher Reed.
Kemudian setelahnya, Quaresha terlibat pada persekongkolan monark yang dikomandoi oleh Silad. Di sana tanpa harus menunggu kebangkitan Antares, dia bersama Rakan sepakat untuk segera membunuh Jinwu. Karena mau bagaimanapun dirinya menilai bahwa saat ini Jinwu masih belum menguasai kekuatan penuh Shadow Monarch. Dari sanalah Quaresha bersama Rakan dan Silad mulai menyerang bumi untuk memancing kehadiran Jinwu, yang mana setelah Jinwu datang, aksi pertarungan 1 lawan 3 pun terjadi di tengah-tengah kota. Dalam pertarungannya, Quaresha langsung menunjukkan 4 kemampuan yang sangat hebat, dari mulai menciptakan pasukan mayat hidup yang dapat mengimbangi tentara bayangan, menghasilkan tangan-tangan raksasa dari mana yang mampu menghantam tubuh Jinwu, merubah tubuh spiritual menjadi besar yang mampu menangkap bayangan Beru, menghasilkan racun pekat yang dapat memberi efek kelumpuhan, serta meregenerasi tubuh yang terluka setelah tubuh spiritualnya dipotong menjadi 2. Namun sayang, di saat Jinwu meningkatkan skill kekuatannya, Quaresha harus berakhir dengan sangat tragis. Terlihat saat itu, dengan menggunakan kemampuan telekinesis, Jinwu mampu menarik paksa Quaresha ke dekatnya, yang mana setelahnya melalui 2 bilah belati di tangan, dia pun berhasil mencincang habis tubuh Quaresha tanpa ampun. Ashborn dengan julukan Raja Bayangan. Selaku pemilik 2 eksistensi yaitu Rulers dan Monarch, Ashborn dipandang sebagai sosok yang sangat kuat. Saking kuatnya, mau itu bangsa Rulers maupun bangsa Monarch sampai menaruh rasa takut terhadap kekuatannya. Maka dari itu, kematian yang dialami Ashborn bukan disebabkan oleh kalah berperang, melainkan itu lebih kepada rasa keputusasaan untuk berpihak. Apakah dia harus berpihak pada bangsa Monarch yang telah berani mengkhianatinya, ataukah dia harus berpihak pada bangsa Rulers yang telah berkhianat membunuh Absolute? Untuk melepaskan belenggunya itu, Ashborn lalu bekerja sama dengan arsitek dalam mencari sosok pewaris di bumi, dan selama bertahun-tahun mereka pun berhasil menemukan pilihan manusia yang cocok yaitu Sung Jinwu. Alasan dipilihnya Jinwu bukan karena dia kuat, tetapi karena Jinwu adalah sosok yang selalu dekat dengan kematian. Apalagi Ashborn juga merasa bahwa Jinwu memiliki tekad yang sangat kuat, sehingga hal itu pun akan membuat keputusasaannya dalam berpihak bisa ditentukan oleh orang yang pantas. Hingga pada saat Jinwu berada di ambang kematian akibat ulah dari Silad dan Rakan, Ashborn muncul dalam benaknya yang saat itu disebut sebagai alam kematian. Di sana setelah menyampaikan berbagai hal yang belum Jinwu ketahui, Ashborn lalu memberikannya 2 pilihan. Apakah Jinwu ingin terus berada di alam kematian untuk menikmati tempat peristirahatan, ataukah Jinwu ingin kembali pada kenyataan untuk menghadapi ganasnya pertempuran? Mendengar hal itu, secara tegas Jinwu menjawab bahwa dirinya ingin kembali pada kenyataan, yang mana dari sanalah Ashborn pun segera memberi seluruh kekuatan Shadow Monarch dan tanpa ragu meleburkan dirinya menjadi satu bersama Jinwu. Rakan dengan julukan Raja Taring. Seperti kita tahu, Rakan adalah monark yang memiliki kepribadian layaknya hewan buas, di mana dia sangat liar, ganas, agresif, dan seringkali menunjukkan nafsu membunuh yang sangat besar. Maka tidak heran sebelum kematiannya tiba, Rakan selalu terlibat ke dalam beberapa persoalan, dari mulai aksi pengkhianatannya terhadap Ashborn bersama Baran, memastikan adanya jejak kekuatan Shadow Monarch di Pulau Jeju, membunuh Christopher Reed bersama Quaresha dan Tarnak, sampai akhirnya terlibat pada persekongkolan Silad untuk segera membunuh Jinwu. Pada momen inilah Rakan menunjukkan bukti dari keganasannya. Dia yang saat itu muncul di bumi guna memancing Jinwu langsung mengamuk dan membantai ratusan orang. Tak ada satupun yang bisa menghentikannya, bahkan Hunter Rank S kelas Thomas Andre dan Nirman sekalipun tidak sanggup menahan amukan tersebut. Belum lagi pada saat Jinwu muncul, kebuasan dari seorang Rakan semakin menjadi-jadi. Dengan menggunakan wujud hibrida seekor serigala, dia langsung menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat liar. Dari mulai melancarkan serangan 5 cakar tajam, bergerak cepat ke arah titik buta Jinwu, melancarkan tebasan pedang dari arah belakang, menahan serangan para tentara bayangan, meremas bayangan Beru hanya dengan 1 tangan, sampai akhirnya menumbangkan Jinwu melalui tusukan cakar dari arah belakang.
Namun sayang, di saat Jinwoo membuka potensi penuh kekuatan Shadow Monarch, kebuasan dari Rakan seketika terhenti. Dia yang takut akan besarnya kekuatan tersebut lalu kabur menggunakan portal antar dimensi. Meskipun usahanya ini berujung gagal karena pada saat itu Jinwoo sanggup mengejar dan langsung menghabisinya melalui 4 kali tebasan. Silat dengan julukan Raja Embun Beku. Dalam peranannya, Silat dikenal sebagai pribadi sombong yang suka merendahkan orang lain, terutama mereka yang tidak berani mengambil risiko atau bertindak hati-hati. Karena itulah dalam rangka mempersiapkan perang akhir, Silat mampu melangkah lebih maju daripada Monarch kebanyakan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai aksi yang dilakukannya, entah itu mencari jejak kekuatan Shadow Monarch di Pulau Jeju, terlibat bentrokan melawan Sung Il-hwan sebelum datang ke Korea, membunuh salah satu wadah rulers yaitu Go Gun-hye seorang diri, maupun memberi usulan kepada Monarch lain untuk segera membunuh Sung Jinwoo. Namun naas, akibat wataknya yang dinilai ceroboh, Silat harus mati pada pertarungannya melawan Jinwoo. Saat itu bersama Rakan dan Kweresha, Silat awalnya mampu menyudutkan Jinwoo dengan kemampuan manipulasi elemen es, dari mulai menghembuskan nafas es yang dapat membekukan para bayangan kuat, menciptakan monster es raksasa untuk mengimbangi jumlah tentara bayangan, menjatuhkan puluhan duri es untuk mencabik-cabik tubuh Jinwoo, menciptakan bongkahan es yang dapat menahan serangan para bayangan, merubah tubuh spiritual untuk meningkatkan potensi kekuatan, meluncurkan tusukan tombak Trisula yang mampu menjatuhkan Jinwoo, melepaskan tebasan es untuk memperluas jangkauan serangan, sampai akhirnya mengelabui pandangan Jinwoo yang membuatnya harus mendapat tusukan tajam dari Rakan. Pada situasi ini, ketika Silat dan Rakan hendak menghabisi Jinwoo yang tengah membeku, tiba-tiba saja ayah Jinwoo yaitu Sung Il-hwan datang membantu. Dari sana mereka berdua begitu kesulitan menghadapi keterampilan bertarung milik Il-hwan, dan untuk bisa mengalahkannya, Silat lalu mengerahkan seluruh potensi kekuatan, yang mana kekuatannya ini terbilang luar biasa. Selain mampu menghasilkan gelombang badai es berskala besar, dia juga mampu meluncurkan satu meteor es raksasa. Akan tetapi, belum sempat meteor tersebut mendarat, Jinwoo kembali bangkit dan segera mengerahkan Beru untuk menghancurkannya. Yang mana dari sanalah akhir kematian bagi Silat pun harus terjadi. Jinwoo dengan kekuatan penuh Shadow Monarch berhasil membunuh Silat hanya dengan 1 kali tebasan. Tarnak dengan julukan Raja Badan Besi. Bisa dibilang Tarnak adalah monark yang memiliki intelektual paling tinggi. Hal itu tercermin dari bagaimana dia selalu menunjukkan kewaspadaan dan kehati-hatian, seperti ketika dirinya merasa percaya diri dalam aksi penyerbuan Christopher Reed, menolak ajakan Silat yang ingin menghadapi kekuatan Shadow Monarch Sung Jinwoo, dan juga menyadari adanya taktik para manusia yang memblokade komunikasi antar monark di Perang Puncak. Oleh karena itu, tidak heran jika Tarnak termasuk ke dalam salah satu dari 3 monark yang mati di pertempuran akhir. Kematiannya terjadi ketika Tarnak diserbu oleh Thomas Andre bersama ratusan tentara bayangan. Meski saat itu dia sudah menggunakan kemampuan manifestasi tubuh spiritual, tapi tampaknya hal itu tidak berhasil. Terbukti di hadapan para bayangan terkuat seperti Belian dan Beru, Tarnak harus berakhir mengenaskan di pertempuran ini. Antares dengan julukan Raja Kehancuran. Selaku pemimpin, Antares digambarkan sebagai sosok yang mewakili monark itu sendiri, di mana dia memiliki kekuatan besar, suka dengan kehancuran, dan tak lepas dari hasratnya sebagai penguasa. Itulah kenapa selama bertahun-tahun Antares terus menggaungkan pertempuran melawan bangsa rulers. Demi membuatnya berkuasa, dia bahkan sampai tidak ragu untuk mengkhianati Ashbone karena dianggap sebagai ancaman besar. Namun akibat dari tindakannya ini, bangsa monark harus menelan kekalahan, sehingga hal itu pun membuat Antares mau tidak mau harus bersembunyi di celah antar dimensi.
Dalam persembunyiannya, Antares melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan kembali peperangan, dari mulai menerima kembali Ashbourne sebagai sekutunya, menjadikan bumi sebagai tempat pelampiasan kehancuran, dan juga mencari wadah manusia yang bisa menampung kekuatannya. Hingga di saat Ashbourne malah mewariskan kekuatannya pada Jinwoo, Antares seketika menunjukkan amarah. Dia yang tahu bahwa ketiga monark telah dibunuh Jinwoo langsung turun ke bumi dan menghancurkan segalanya. Dari sanalah peristiwa pertarungan puncak antara Antares melawan Jinwoo terjadi, di mana saat itu mereka berdua silih mengerahkan seluruh kekuatannya masing-masing, mau itu Jinwoo dengan kekuatan Shadow Monarch dan para pasukan bayangan, maupun Antares dengan kekuatan Destruction Monarch dan para pasukan naga. Hingga setelah melewati pertarungan sengit, tibalah pada momen di mana Antares harus mati. Terlihat saat itu, dikarenakan adanya cahaya matahari, Antares tidak menyadari bahwa ternyata pasukan bayangan sudah mengunci pergerakannya. Alhasil, lewat satu ayunan tebasan dari Jinwoo, dirinya pun harus berakhir mengenaskan dengan kondisi tubuh yang terbelah menjadi dua. Yogomun dengan julukan Raja Transfigurasi. Bisa dikatakan Yogomun adalah pelayan setia bagi Antares. Dia tidak akan berani mengambil risiko apapun selama Antares tidak ada atau tidak memerintahkannya. Maka dari itu, dalam peranannya Yogomun selalu menghindari setiap mara bahaya yang datang, seperti ketika dia melarikan diri dari sergapan Song Il-hwan, menolak ajakan Silad untuk membunuh Jinwoo karena Antares belum bangkit, dan juga ketika dia kabur di pertempuran akhir karena Antares sudah dikalahkan oleh Jinwoo. Entah bagaimana kondisi sebenarnya yang dialami Yogomun setelah perang berakhir, namun yang pasti ketika waktu diputarkan kembali ke masa lalu, Jinwoo berhasil memusnahkan seluruh bangsa monark, termasuk Yogomun yang saat itu dapat dengan mudah dilenyapkan oleh Jinwoo di dunia kekacauan. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.